Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan semifinal Piala AFF U23 tahun 2025 yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tentu saja antara Indonesia versus Thailand. Dan seperti biasanya, pertandingan nanti malam juga masih akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, saya harapkan jika teman-teman punya waktu bisa menonton langsung di stadion, karena para pemain muda kita membutuhkan dukungan dari sebanyak mungkin supporter yang bisa hadir. Karena kita tahu bahwa dengan dukungan begitu banyak supporter tentu juga akan meningkatkan motivasi dari para pemain muda kita. Dan walaupun ini adalah skuad U23, tapi sebetulnya para pemain yang berada di dalam skuad dengan usia yang muda sudah punya yang namanya jam terbang. Baik di level internasional, karena sebelumnya juga mayoritas dari mereka pernah membela timnas Indonesia U20, dan juga di level klub, karena beberapa di antara mereka juga menjadi pemain andalan di klub mereka masing-masing di Liga Indonesia. Dan memang kita sama-sama tahu bahwa dalam dua pertandingan terakhir tidak ada pemain dari timnas Indonesia U23 yang bisa mencetak gol. Karena lawan Filipina, golnya adalah hasil bunuh diri dari pemain Filipina, sedangkan lawan Malaysia, timnas U23 kita tumpul. Tapi kan bukan berarti bahwa timnas U23 kita tidak bisa mencetak gol. Walaupun sebelumnya mencetak sampai 8 gol melawan Brunei. Tapi ya seperti yang sama-sama kita ketahui, Brunei kan adalah tim yang paling lemah. Namun tetap perlu kita apresiasi juga kerja keras dari para pemain. Karena di pertandingan tersebut, gol-gol yang diciptakan bukanlah gol-gol yang berbau keberuntungan, apalagi kebetulan. Tapi ada sistem yang dijalankan oleh para pemain sehingga mereka bisa menciptakan begitu banyak peluang dan mencetak sampai 8 gol. Masalah lawan Filipina yang kita lihat adalah kesulitan bagi para pemain timnas U23 untuk melakukan finishing. Karena sebetulnya para pemain dari timnas U23 bisa menciptakan sampai 6 peluang emas. Tapi memanglah penjaga gawang dari Filipina lagi on fire. Sehingga dia juga bisa melakukan banyak saves terlepas kebobolan 1 gol dari bunuh diri pemainnya. Sedangkan melawan Malaysia, inilah yang menjadi persoalan. Karena tidak banyak peluang yang berbahaya yang bisa diciptakan oleh para pemain timnas U23. Sehingga penjaga gawang dari Malaysia juga sebetulnya tidak bekerja begitu keras. Sebaliknya Malaysia, beberapa kali para pemain mereka bisa merebut bola dan merancang counter. Cuman bagusnya mereka juga tidak bisa mengakhiri counter attack tersebut dengan menciptakan peluang. Karena sebetulnya lini pertahanan dari timnas U23 kita memang solid dan dipenuhi oleh pemain-pemain yang memang punya level agresivitas yang tinggi. Cuma saya melihat dalam dua pertandingan sebelumnya, tidak ada pemain dari lini pertahanan yang bisa memberikan umpan yang akurat ke lini depan. Artinya, para pemain timnas U23 itu lebih fokus untuk membangun serangan, memanfaatkan lebar lapangan. Apalagi di pertandingan terakhir itu lawan Malaysia, Arkan Fikri kan absen. Sehingga ya bisa kebaca lah serangan dari para pemain timnas U23 yang membuat para pemain Malaysia dengan mudah bisa memblok serangan. Maka itu jumlah peluang emasnya juga agak banyak dan banyak percobaan-percobaan itu yang melenceng. Dan saya juga jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut bahwa mungkin para pemain merasa tegang. Padahal seharusnya gak perlu juga tegang, justru mereka perlu bermain lepas. Walaupun kita tahu targetnya dari federasi ya adalah untuk menjadi juara, tapi ya mereka juga harus menikmati jalannya pertandingan. Jangan sampai punya pressure yang berlebihan. Pressure itu pasti ada di setiap pertandingan internasional, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau sampai berlebihan, para pemain itu akan sulit berpikir sehingga mengambil keputusan yang terkesan tergesa-gesa atau terlalu cepat mengambil keputusan. Padahal masih ada waktu untuk ya sedikit lama lah menguasai bola. Masih ada waktu sebetulnya untuk melihat ada pemain mana rekannya yang free untuk bisa diberikan umpan. Tapi ketika keputusan diambil secara terburu-buru, nah itulah yang membuat jumlah peluang melawan Malaysia itu sangat amat sedikit. Dan kita tahu lawan di semifinal nanti malam adalah tim yang kuat sekali ini Thailand lah.
Kalau kita bandingkan dengan Filipina dan Malaysia, ya jelas Thailand berada satu level di atas dua tim tersebut. Tapi bukan berarti mereka di atas level dari timnas U23 kita kalau kita bandingkan dari segi materi pemain. Karena para pemain timnas U23 kita itu seperti yang saya katakan tadi jauh lebih matang dari segi jam terbang, dari segi menit bermain mereka di kompetisi domestik. Cuma kan mereka akan kesulitan jika Thailand nanti akan memakai taktik yang serupa seperti Malaysia dan juga Filipina, yaitu main mid block, low block, kadang-kadang high pressing, coba untuk counter, coba untuk memancing para pemain timnas U23 itu emosi atau kemudian melakukan kesalahan. Nah, ini hal-hal yang kemungkinan akan mereka lakukan. Dan saya memang menonton pertandingan terakhir dari Thailand karena disiarkan juga kan di salah satu televisi lokal kita. Saya nonton yang lawan Myanmar. Dan jujur ya, saya tidak melihat ada sesuatu yang spesial, kecuali memang fisik dari para pemain Thailand ini memang kuat. Itu perlu saya akui, fisiknya luar biasa. Dari duel one-on-one dengan para pemain Myanmar, mereka selalu menang. Mereka juga bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya, tapi lebih banyak peluang atau serangan yang mereka bangun itu memanfaatkan kesalahan dari para pemain Myanmar. Apakah itu salah passing atau salah kontrol bola. Sebaliknya Myanmar yang bermain agak bertahan juga sebetulnya bisa beberapa kali mencuri peluang atau menciptakan peluang melalui counter attack. Jadi mereka juga cari momen untuk membangun serangan ke pertahanan Thailand. Artinya Thailand yang kali ini bermain di Piala AFF U23 sebetulnya tidak sekuat seperti Thailand yang sebelumnya. Saya ingat itu, sebelumnya bermain di tahun 2023 ya kalau nggak salah, itu jauh lebih kuat kalau menurut saya. Tapi pada saat itu kan timnas U23 kita mengalahkan Thailand. Nah ini sebenarnya nggak begitu spesial, tapi tetaplah nggak boleh diremehkan. Apalagi dalam dua pertandingan terakhir ini, para pemain dari timnas U23 yang bermain di depan ya, siapapun itu pemain, Jan Sraven, Hoki Caraka, Rahmat Arjuna, Rehan Hanan, atau siapapun lah yang dimainkan itu, tidak bisa mencetak satupun gol. Nah ini menjadi masalah yang sangat besar. Karena Thailand itu punya defensive line yang sangat kokoh dengan mengandalkan agresivitas. Mereka nih agresif banget, saya yakin mereka akan main fisik nih nanti. Yakin deh. Karena kalau dari segi kecepatan mereka biasa saja di pertahanan ya. Kalau di depan mereka cepat. Mereka biasa saja. Jadi ini mereka akan adu fisik nih pasti nih. Pokoknya persulit Jan Sraven, persulit Rahmat Arjuna, persulit Rehan Hanan, persulit Victor Detan. Jangan sampai mereka masuk. Nah artinya kemungkinan akan ada banyak pelanggaran. Jika nanti itu terjadi, para pemain timnas U23 kita harus memanfaatkan situasi bola mati. Nah inilah yang saya melihat belum matang. Nggak ngerti kenapa nih. Dari corner, dari free kick, sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya. Padahal itu juga adalah peluang. Karena baik lawan Filipina dan juga lawan Malaysia banyak sekali situasi bola mati. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah artinya di pertandingan nanti malam harus bisa memanfaatkan free kick atau juga corner kick. Atau bisa juga lemparan ke dalam. Robbie Darwish kan bagus itu. Gak ada salahnya saya pikir coba untuk menciptakan peluang atau mencetak gol melalui lemparan ke dalam. Gak ada salahnya. Ya gol yang penting sah. Nah yang menarik kan kita tunggu sekarang susunan pemain nih. Kiper apakah masih Ardiansyah atau mungkin Cahya. Cahya sih mainnya bagus banget lawan Malaysia. Ada tuh dia save kan. 2 kali yang dia lakukan, 1 memang yang berbahaya itu dari free kick. Kemudian di lini pertahanan, ya kemungkinan tetap bermain dengan skema 4 pemain bertahan. Saya sih berharap di sebelah kanan tuh Ahmad Maulana Syarif ya. Karena memang sejauh ini dia permainannya konsisten. Nah kemudian di tengah, nah ini gak tahu nih. Atau mungkin juga Buffon nanti tetap dimainkan di kanan. Kayaknya Buffon akan tetap dimainkan deh, bukan Ahmad Maulana Syarif. Atau mungkin Buffon bermain di tengah bersama Kadek Arel. Kita juga belum tahu kan nanti siapa yang dipilih. Tapi Kakang juga oke bermain di tengah. Nah ini sekarang pilihannya tentu dari Gerald. Tapi saya melihat di sebelah kiri Donitri ini belum banyak memberikan kontribusi loh. Saya harapkan di pertandingan nanti malam dia bisa memberikan banyak crossing-crossing yang tajam. Dan mungkin juga memberikan assist. Karena dia salah satu kekuatan dari timnas Indonesia U23 ini dan pemain yang memang sangat bagus skillnya. Pemain yang pintar lah untuk bisa memberikan passing-passing yang akurat di tengah ini yang bisa menjadi persoalan. Karena yang saya baca semalam bahwa kemungkinan akan absen ini kemungkinan ya Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah. Kalau 2 pemainnya absen berat untuk mengatur ritme permainan. Bukan berarti gak bisa ya. Artinya pemain lain yang dimainkan ini harus siap untuk bisa mengatur ritme. Tapi ada Robbie Darwish. Nah ini pemain yang sebelumnya saya katakan jatuh bangun. Ini mah paru-parunya kayaknya 3 nih. Gila ini pemainnya. Tapi dia juga perlu bantuan. Jangan sampai dia dibiarkan sendirian. Kacau juga nanti dia. Sulit juga mengatasi pressure dari para pemain tim lawan. Atau mungkin juga formasinya berubah dikit.
4-3-2-1. Nah bisa juga 4-3-2-1 juga bisa dipakai. Jadi status strikernya itu antara Jens Ravan atau Hoki Caraka. Saya pikir Jens lah yang akan dimainkan dari awal. Ada Rehan Hanan, ada juga Rahmat Arjuna, ada juga Victor Deta. Nah ini kembali pilihannya kepada Gerald van den Berg. Dan saya harapkan skemanya tetap sama, passing movement. Tapi selain itu juga harus ada inisiatif dari para pemain yang bermain di sayap itu melakukan pergerakan yang kita kenal dengan istilahnya itu cutting inside shooting itu perlu mereka lakukan. Kalau mereka hanya fokus untuk memberikan crossing, yang saya khawatirkan seperti lawan Malaysia, selalu diblok tuh crossing dari para pemain yang melakukan pergerakan dari sayap. Dan yang kedua, nah ini finishing. Nah ini tugasnya bukan saja dari Jens Ravan atau Hoki Caraka, tapi siapapun pemain yang nanti dapat peluang. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saya sudah melihat cuplikan latihan dari Timnas U23 yang dijalankan oleh para pemain dan juga tentu dengan adanya Gerald van den Berg, dan memang mereka latihannya luar biasa bagus. Ya kita harapkan latihan yang mereka lakukan itu bisa juga berdampak ke pertandingan nanti malam. Dan yuk kita semua support Timnas U23 teman-teman. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika mana tahu Timnas U23 ini tidak bisa ke final, bukan berarti kita menghujat para pemain atau juga tim pelatih, apalagi nanti federasi. Jangan. Kita semua perlu bersatu, kita semua perlu memberikan yang namanya hal-hal yang positive vibes kepada para pemain. Saya membaca banyak komentar yang diarahkan kepada beberapa pemain dari Timnas U23. Saya pikir itu hal yang sangat buruk. Dan itu sebetulnya tidak boleh terjadi, karena mereka sebetulnya berjuang kok di atas lapangan. Kecuali memang mereka melakukan sebuah blunder yang parah, atau sebuah hal-hal negatif yang seharusnya tidak dilakukan, kemudian mendapatkan kartu merah, itu pun kita gak boleh hujat, kritik aja. Kritik yang sopan saja, supaya bisa menjadi bahan introspeksi bagi mereka. Tapi kita gak boleh menghujat sampai membuli mereka. Coba jika kalian yang dihujatkan, pasti sakit hati kalian. Apalagi kalau sudah menyasar atau targetnya kepada anggota keluarga lainnya. Gak boleh seperti itu. Ayo, kita semua harus dewasa. Kita semua ini orang Indonesia. Masa orang Indonesia menghujat orang Indonesia? Gak boleh. Orang luar negeri pun gak boleh juga. Kita semua harus bersatu. Kita salurkan energi kita untuk mendukung Timnas U23. Saya nanti usahakan agar saya bisa nonton di stadion, tapi tergantung waktu saya juga karena saya ada acara sebelum kick-off. Kalau enggak, tentu saya akan nonton di rumah. Dan saya akan terus dukung Timnas U23. Dan saya harapkan, dan kalau saya lihat sebetulnya Timnas U23 punya kemampuan yang baik dan seharusnya bisa lolos ke final. Semuanya tergantung kepada nanti permainan dari para pemain dan skema atau game plan dari sang pelatih Gerald van den Berg. Let's go Garuda Muda! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.